Kasih tidak sekedar kata-kata, kasih tidak sekedar nyanyian, kasih tidak sekedar puisi. Kasih itu perbuatan, bukan hanya habis di ngomong, saudara. Kasih tanpa kepedulian terhadap sesama hanyalah teori, itu ngomong doang. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Arti kata memohon, saudara-saudara, itu kan meminta dengan hormat, berharap supaya mendapatkan sesuatu, berharap ada solusi untuk hamba atau budaknya. Ini luar biasa, saudara-saudara. Pada zaman itu budak itu sangat rendah nilainya. Dia kalau sudah dibeli oleh Tuhan, Tuhan mau buat apa saja terhadap dia, itu urusan tuannya. Si budak tidak punya hak atas dirinya sendiri. Yang punya hak atas dirinya sendiri adalah Tuhan yang beli dia. Nah, dia bisa saja lepaskan budaknya. Kamu mau mati, di mana mati situ? Kamu mau sakit situ. Saya cari budak lain. Karena dia bisa cari budak lain. Dia bisa beli budak lain. Ngapain pertahankan kamu yang sakit seperti ini? Tapi dia tidak lakukan itu. Ini perwira loh, punya kedudukan, punya jabatan, punya uang. Ya, tapi masih pikir orang lain. Itu luar biasa, tidak hanya pikir pembangunan rumah ibadah, pikir juga orang lain. Saudara-saudara, aduh, waktu saya baca ini, saya renungkan, ini luar biasa. Berapa banyak kita yang tidak pikirkan orang lain. Kita diberkati itu untuk memberkati. Makin diberkati, makin jadi berkat buat orang lain, saudara-saudara. Bukankah ini menunjukkan bahwa perwira ini sekali lagi, ya, orang yang baik, yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Perwira ini tidak peduli yang sakit ini budak atau hamba. Bagi dia budak ini juga manusia berharga yang harus ditolong. Pada waktu itu tidak semua tuan seperti perwira ini, saudara. Banyak tuan-tuan pada waktu itu tidak mempedulikan budak atau hambanya. Mereka merasa kalau mereka sudah beli budak itu orang hina. Ya, itu orang hina, tidak berharga. Si tuan mau buat apa saja itu terserah tuannya. Tapi tidak dengan perwira. Perwira luar biasa, mempedulikan orang lain. Ini sesuatu yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Ya, dia mengasihi budaknya. Sudahkah kita mengasihi sesama kita manusia? Ataukah kita cuek? Kita tidak peduli dengan orang lain, saudara-saudara. Mari belajar untuk peduli orang lain. Karena hidup kita bukan tentang diri kita sendiri. Hidup kita juga tentang orang lain. Amin. Hidup kita bukan tentang diri kita sendiri, tentang orang lain. Buka matamu dan lihat banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan diam. Apalagi Anda bilang Anda kenal Tuhan, anak terang. Sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buktikan kasihmu. Bukankah Alkitab mencatat kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita manusia? Dua hukum yang disimpulkan dari 600 lebih hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi berapa banyak kita lebih memilih untuk mementingkan diri sendiri. Kita tidak pusing dengan orang lain. Urusan orang lain di situ. Dia mau susah, biar kok dia susah mati di situ. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Semakin kita bilang kita mengasihi Tuhan, tunjukkan manifestasi dari orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana? Kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Karena kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita untuk apa? Karena banyak begitu toh. Kita ngomong mengasihi, kita ngomong kepedulian, tapi kita hanya peduli dengan orang-orang yang peduli dengan kita. Kita peduli terhadap orang lain, tapi kita pilih-pilih. Yang circle kita saja yang kita peduli, yang circle kita saja yang kita kasih. Lalu bagaimana dengan orang lain yang butuh kasih itu? Makanya Alkitab bilang begini, Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Sudah lihat di sini. Ini berkaitan dengan ayat di atasnya, ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Standar Yesus itu tinggi, saudara-saudara. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, biasa, itu standar. Kita peduli terhadap orang yang peduli kita, itu mah biasa. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi musuh atau tidak? Orang yang menyakiti kita, kita bisa mengasihi dia? Kita bisa lepaskan pengampunan? Ataukah kita pegang kuat-kuat kebencian kita terhadap orang tersebut? Jangan, saudara-saudara ya. Memang dalam hidup ini selalu ada gesekan. Tapi memang orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan, anak-anak terang, memang itu standarnya itu harus lebih tinggi. Semakin dia dengan keras menyakiti kita, semakin kita keras juga mendoakan dia.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti bisa rubah orang itu kalau kita terus berdoa. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu supaya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik lagi, saudara-saudara. Jadi kalau kita merasa sakit hati ya karena perbuatan-perbuatan orang tertentu terhadap kita, mari kita lepaskan pengampunan. Ya, jangan kita pegang terus sakit hati itu, iri hati, dendam, jangan, saudara. Ya, kita tidak tahu kapan kita mati kan. SK itu pasti turun, tapi persoalannya kita tidak tahu kapan kita mati. Pemazmur bilang begini, beritahukanlah kepadaku, Daud bilang begini, beritahukanlah kepadaku ajalku. Itu artinya yang tahu kapan kita mati itu Tuhan. Amin, saudara. Tuhan yang tahu, saudara. Tuhan yang pegang itu hidup kita di dunia ini sampai kapan Dia yang tahu. Jadi jangan pelihara, saudara, dendam, iri hati, jangan, saudara. Takutnya saudara tidak suka dengan orang bertahun-tahun. Ya, saudara berharap di 25 Desember itu berdamai, 31 Desember itu berdamai. Tapi baik kok sampai tanggal 25 atau tanggal 31. Tapi kalau mati duluan, pas saudara lagi benci orang, tidak suka dengan orang, neraka. Tidak boleh, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 15 bilang begini. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Tidak perlu saudara angkat pisau tikam orang lalu saudara dikatakan pembunuh. Tidak perlu saudara dengan kendaraan saudara tabrak orang lalu saudara dikatakan pembunuh. Saudara-saudara, cukup dengan Anda benci saudaramu, tidak ampuni dia, saudara-saudara, kamu dikatakan pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Lebih enak lepaskan pengampunan. Saudara tidak rasa berat kok hidup tuh ada beban begitu. Memang dalam urusan orang suka kita ini memang tidak semua orang suka kita, percayalah. Saudara mau buat baik seperti apapun akan ada kelompok yang suka kamu, akan ada kelompok yang tidak suka kamu. Dan kamu tidak bisa paksa semua orang suka kamu. Tidak bisa. Ada orang-orang yang suka kamu, ada orang-orang yang tidak suka. Tapi selama yang saudara buat benar, Anda lebih pandang Tuhan, maju terus. Tidak perlu takut. Amin, saudara. Kalau memang yang diomongin orang itu benar, evaluasi diri. Jangan merasa diri paling benar. Yang susah itu kadang-kadang kita merasa kita ini superior. Kita ini lebih baik dari orang lain. Kita lebih hebat dari orang lain. Nah itu paling susah untuk berubah. Susah untuk berubah, saudara-saudara. Kita harus anggap kita ini semua ini manusia lemah, saudara-saudara, yang butuh Tuhan. Jangan anggap kita paling superior dari orang lain. Dia tuh lemah, saya lebih hebat. Tidak boleh. Ini hari dia jatuh. Bisa jadi besok-besok kita yang jatuh. Amin, saudara. Oleh karena itu sebagai orang yang tahu tentang kasih, kalau ada orang jatuh, hadirlah untuk angkat dia. Bantu dia untuk dia berdiri kembali. Jangan kita biarkan dia sendiri, kecuali dia keras kepala ya. Orang tukang melawan, orang sudah ngomong yang baik tidak mau dengar, ya sudah mau bagaimana lagi. Tapi selama Anda mengatakan Anda punya kasih, Anda harus pergi. Ulurkan tanganmu supaya dia bangkit kembali, saudara. Peduli orang lain, mengasihi orang lain, jangan pilih-pilih. Siapapun, kita harus belajar untuk mengasihi. Karena orang Kristen itu kan terkenal dengan kasih. Tahu saudara-saudara? Jadi kita harus menunjukkan kasih kita terhadap sesama. Tapi saudara-saudara, mari kita lihat lebih jauh lagi, saudara. Kita akan melihat lebih jauh lagi keterangan atau gambaran soal budak. Sehingga kita bisa lebih yakin bahwa perwira ini pantas diteladani karena kepeduliannya. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita lihat lebih dalam lagi tentang keterangan atau gambaran soal budak. Sehingga kita bisa lebih yakin bahwa perwira ini pantas diteladani karena kepeduliannya. Saudara-saudara, kata hamba itu dalam bahasa Yunani itu doulos. Itu pengertiannya adalah budak, saudara-saudara. Ya. Budak atau hamba pada zaman itu tuh sangat rendah nilainya, saudara-saudara. Seperti yang saya bilang tadi, kalau seorang tuan membeli budak, si budak ini tidak punya lagi hak untuk dirinya sendiri. Yang punya hak atas dirinya adalah tuan yang telah membeli dia. Makanya tuan ini mau buat apa saja terhadap dia, itu terserah tuannya, saudara-saudara. Karena si budak ini sudah dibeli. Dan pada pandangan mereka, saudara-saudara, budak yang sudah dibeli ini sangat rendah nilainya. Jadi mereka mau buat apa saja, mereka mau duduk-duduk, bosan, mereka panggil, Sinda, tampeleng, kiri kanan, suruh duduk kembali. Mereka mulai bosan-bosan, mereka mau buat apa saja itu terserah mereka. Naik pohon tinggi, lompat dari atas. Mereka mau suruh apa saja itu terserah mereka, karena mereka punya hak atas budak itu. Budak tidak bisa sama sekali melawan. Makanya saudara-saudara, kita nih hamba Allah. Kita nih hamba Tuhan, saudara. Kita semua ini hamba Tuhan. Hambanya Tuhan Yesus. Kita nih budaknya Tuhan Yesus.
Kita ini kan layaknya dihukum, tapi sudah diselamatkan karena kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 16. Kita harus sadar kita ini hamba Allah, saudara-saudara. Kita ini hamba Yesus, kita ini budaknya Yesus. Kalau kita ngomong kita ini hamba, harus ada pengabdian. Amin, saudara. Jangan bilang kamu hamba kalau kamu tidak mengabdi. Hamba kok tidak taat pada perintah Tuhan, bagaimana? Kamu bukan hamba. Belajar nih, budak pada zaman itu. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Harusnya demikian juga antara kita dan Yesus. Dia bos kita, Tuhan kita. Kita ini budak. Dia suruh apa, perintahkan apa, lakukan. Meskipun kadang-kadang sakit. Kita mau ampuni orang yang bersalah terhadap kita. Kita mau senyum duluan. Aduh kan tidak enak saudara. Tapi Tuhan suruh. Yesus suruh begitu saudara. Jadi kita harus lakukan sebagai budak-budaknya atau hamba-hambanya Tuhan. Kembali pada konteks ini saudara. Jadi ini penting, jika seorang tuan sudah membeli seorang hamba atau budak, maka hamba atau budak itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Yang memiliki hak atas dirinya adalah si tuan yang telah membeli ya si budak. Mari kita lihat William Barclay mengatakan begini, komentar dari William Barclay, saya minta tolong ketik, tapi saya tidak tahu apakah mereka sudah ketik. Komentar dari William Barclay tentang budak atau hamba. Budak bukanlah seorang pribadi. Sudah lihat. Budak bukanlah seorang pribadi. Ia hanyalah sebuah alat yang hidup. Seorang majikan berkuasa mutlak atas budak-budaknya. Ia dapat memotong telinganya atau menghukum mereka untuk bekerja berat. Misalnya mempekerjakan mereka di ladang dengan dirantai atau kerja paksa di pabrik. Atau ia dapat menghukum mereka, memukulnya dengan tongkat, cambuk atau gada. Sudah lihat di sini. Mereka tuh bisa buat apa saja terhadap budak mereka. Mau pukul, mau tempeleng, ya, mau lakukan apa terhadap budaknya itu terserah tuan yang telah membeli dia, saudara-saudara. Bahkan ia bisa memberi tanda di dahi mereka bahwa mereka pencuri atau pelarian, atau pada akhirnya jika terbukti tidak dapat dibela lagi, ia dapat menyalibkan mereka. Sudah lihat si tuan sangat jahat terhadap budak, saudara-saudara. Kalau kedapatan pencuri itu mereka kasih panas besi itu, saudara-saudara, sama kayak orang kalau piara sapi kan, sapi itu kan ada tanda toh. Ya, misalnya sapi itu milik Pak Yapi Solsepa, mereka kasih panas besi itu, cap di sapi. YS, Yapi Solsepa punya, jangan korek. Nah saudara, itu kalau dilakukan di binatang masih masuk akal, lakukan di budak. Budak ini manusia, saudara-saudara. Dia juga manusia, tapi dengan seenaknya si Tuhan buat seperti itu terhadap budak. Perhatikan lagi ya, komentar William Barclay. Dia tambahkan, seorang ahli pertanian Romawi yang bernama Farah menguraikan adanya 3 macam alat pertanian, yaitu yang bisa berucap, yang tidak bisa berucap, dan yang bisu. Alat-alat yang bisa berucap termasuk budak-budak. Ya, sudah lihat di sini. Alat-alat yang bisa berucap termasuk budak-budak. Perhatikan, budak dikatakan alat atau barang dan bukan manusia. Sudah lihat di sini. Mereka tuh barang, mereka tuh hanyalah alat. Aduh, ini sangat terhina sekali. Nilainya sangat rendah. Padahal budak ini manusia loh, saudara-saudara. Alat-alat yang tidak bisa berucap terdiri dari lembu dan hewan lainnya. Dan alat-alat yang bisu terdiri dari alat-alat bendawi. Perbedaan antara budak dan hewan atau alat-alat bendawi lainnya hanyalah bahwa budak itu bisa berucap dan berbicara. Bahkan budak yang sudah tua atau sakit-sakitan atau dianggap kelebihan bisa dibuang demikian saja oleh majikannya. Jadi majikan mau lihat dia, kalau dia ada segar majikan pakai, maka kalau sakit-sakitan buang. Tidak perlu. Sudah lihat ya, bahwa budak sangat rendah nilainya di mata majikan-majikan atau tuan-tuan pada waktu itu, saudara. Mengapa dibuang? Karena budak dianggap seperti barang. Hanya karena kebetulan barangnya bernafas. Bukankah ini menunjukkan budak sangat terhina? Budak pada waktu itu hanya alat, hanya barang. Hanya bedanya mereka bernafas. Sangat rendah nilainya di mata majikan-majikan pada waktu itu. Saya tunjukkan lagi 1 Samuel 30 ayat 13. Bagian ini menunjukkan betapa rendahnya seorang budak. 1 Samuel 30 ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Sudah lihat, dia jatuh sakit 3 hari yang lalu, tuannya kasih tinggal dia. Dengan mudah tuannya kasih tinggal, tidak perhatikan, kok kamu siapa? Kamu ini saya yang beli. Saya yang gaji kamu. Kenapa kamu sakit? Oh, kamu kemana kok? Saya tidak pakai kamu lagi. Saya cari budak yang baru. Saya cari hamba yang baru. Sudah lihat, begitu terhinanya mereka, saudara-saudara.
Tapi dalam konteks yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, saudara, perlakuan majikan-majikan atau tuan-tuan pada waktu itu berbeda dengan perlakuan seorang perwira. Beda. Kepedulian terhadap budaknya itu luar biasa. Budak yang begitu terhina harusnya dibuang, tidak dipakai lagi. Si tuan mau buat apa saja terserah si tuan. Tapi bagi perwira, meskipun dia budak, meskipun dia hamba, dia tetap manusia. Dia berharga. Itu saudara-saudara, cara pandang dia terhadap sesamanya itu sama-sama berharga. Berapa banyak kita yang pandang sesama kita itu rendah. Kadang-kadang kita merasa kita lebih hebat dari orang lain. Stop. Jangan suka merendahkan orang. Kita sama-sama manusia. Hari ini dia jatuh. Bisa jadi besok kamu yang jatuh. Makanya kalau orang lain jatuh, doakan dia. Stop dengan menghakimi. Doakan dia supaya dia bangkit kembali. Kecuali dia tidak mau dengar Anda. Ini hal menarik saudara untuk kita pelajari dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa budak sangat rendah nilainya di mata tuan atau majikannya. Tapi sekali lagi berbeda dengan perwira dalam cerita ini. Dia justru memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hamba atau budaknya. Bukankah ini bentuk kasih dan kepedulian terhadap sesama? Masalah si budak tidak menjadi masalahnya sendiri, tapi menjadi masalah perwira ini. Ya, kata memohon menunjukkan perwira ini menginginkan ada solusi kesembuhan terjadi pada budak atau kepada hambanya, saudara-saudara. Ya, waktu budaknya sakit dia tidak lepas tangan, dia tidak membiarkan budaknya sendiri mati sana. Saya juga ada sibuk, saya punya kerjaan banyak. Ya, bagi dia meskipun si lumpuh ini sakit, persoalan si lumpuh menjadi persoalannya. Amin. Persoalan si lumpuh menjadi persoalannya. Ini hal yang penting dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita saling mempedulikan satu sama lain ataukah kita membiarkan? Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sudah lihat ini, menanggung bebanmu. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Berarti kalimat saling membantu itu manifestasi dari kasih. Filipi 2 ayat 4 mengatakan begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini yang saya bilang tadi, hidup bukan tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang orang lain. Amin. Perhatikan orang lain, jadi berkat di luar sana. Karena bukankah orang Kristen terkenal dengan ajaran kasih, seperti yang saya bilang tadi, Matius pasal 22 ayat 37 dan ayat 39 tentang mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Itu kan rangkuman atau disimpulkan dari 600 lebih hukum Taurat. Dua hal penting ini. Kalau Anda bilang Anda mengasihi Tuhan, Anda harus bisa mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih tidak sekedar kata-kata, kasih tidak sekedar nyanyian, kasih tidak sekedar puisi. Kasih itu perbuatan. Amin, saudara. Bukan hanya habis di ngomong, saudara. Karena kasih tanpa kepedulian terhadap sesama, saya suka tulis quotes ini, kasih tanpa kepedulian terhadap sesama hanyalah teori. Itu ngomong doang. Tunjukkan kasihmu kepada sesama. Ya, seseorang akan disebut mengasihi pada saat ia mewujudkannya. Jika tidak bisa wujudkan, maka itu bukan kasih, atau kasih itu hanya sekedar kata-kata. Yakobus 2 ayat 15 sampai ayat 17. Yakobus 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Ini yang tadi saya bilang contoh tuh. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita harus tunjukkan dalam kehidupan kita bagaimana kita mengasihi sesama kita. Karena mengasihi sesama adalah manifestasi dari kita mengasihi Tuhan. Jadi kita evaluasi diri kita, saya ini mengasihi Tuhan atau tidak. Kalau saya tidak peduli orang lain, ada yang salah dengan kasihmu. Amin, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 18. Ini yang saya bilang, kasih tidak sekedar kata-kata tapi perbuatan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara tidak boleh hilangkan kalimat dalam kebenaran. Ada orang yang bantu orang, peduli orang, tapi hilangkan kata dalam kebenaran. Bantu orang itu dalam kebenaran. Orang butuh uang, saudara kasih seuang, lalu uang tersebut dia pakai main judi. Tidak boleh. Itu dosa, saudara-saudara. Saudara kalau mau bantu orang tanya, kamu butuh bantuan, perlu uang ini untuk apa? Kalau perlu saudara
pergi ke rumahnya untuk cek, saya ini butuh uang untuk bikin pintu, atau saya butuh uang untuk buat rumah dan lain sebagainya. Saudara pergi cek, karena takutnya uang saudara itu dipakai untuk hal-hal yang salah. Saudara tidak boleh hilangkan kalimat dalam kebenaran, supaya saudara bantu orang itu tepat sasaran. Amin. Suatu ketika saudara-saudara, ada kegiatan di satu tempat di air terjun, ya, pemuda, ada kegiatan di sekitar air terjun. Lalu mereka undang pendeta untuk berkhotbah, lalu pendeta itu berkhotbah, dan kalau tidak salah itu temanya tentang kasih, ya. Lalu pendeta tanya di sebagian anak-anak muda yang ada di situ, apa pengertian dari kasih? Ada yang bisa jelaskan? Banyak anak-anak muda yang angkat tangan, jelaskan tentang kasih. Oh, kasih dalam bahasa Yunani seperti ini, kasih dalam bahasa Ibrani seperti ini. Oh, kasih itu ini, kasih itu. Hampir semua anak-anak bisa jawab. Tapi ada satu anak, saudara-saudara, waktu pendeta tanya, kamu tahu tentang kasih? Dia bilang, saya sama sekali tidak mengerti tentang kasih. Waktu pendeta sedang khotbah, lalu tiba-tiba terdengar ada suara orang minta tolong. Ada anak yang jatuh ke dalam air, ya, hampir tenggelam, ya, dia sudah minta tolong, saudara-saudara, ya. Lalu tiba-tiba, ya, ada seorang anak, ya, dengan cepat lalu buka bajunya, langsung lompat menolong anak ini. Kalau tidak tolong anak ini tenggelam, dia langsung lompat dan tolong. Saudara-saudara, yang lompat ke dalam untuk tolong itu bukan anak-anak yang mengerti tentang kasih, yang bisa jelaskan tentang kasih Yunani, Ibrani, mereka bisa jelaskan. Bukan, yang lompat masuk ke dalam adalah anak yang ditanya, kamu tahu tentang kasih? Dia bilang, saya tidak mengerti tentang kasih. Dia memang tidak paham kasih secara teori, tapi praktek dia tahu. Itu baru luar biasa, saudara-saudara. Jangan terlalu banyak ngomong kasih tapi tidak pernah praktekkan kasih. Itu anak, dia tidak tahu pengertian kasih, tapi dia buktikan, dia tunjukkan. Orang tenggelam langsung lompat. Yang lain yang ngomong tentang kasih terlalu banyak ngomong, saudara-saudara. Tidak ada satu pun yang punya keinginan untuk menolong. Tidak punya kepedulian. Anak itu mau mati ya mati, tapi anak ini beda. Dia tidak tahu teori tentang kasih, tapi praktek dia tahu. Dia tolong anak itu sehingga anak itu tidak tenggelam. Bisakah kita meneladani perwira ini, saudara-saudara? Ataukah sebaliknya kita tidak peduli dengan orang lain? Ya, contoh saja pembantu kita di rumah, itu contoh. Orang yang kerja di rumah kita, itu contoh kecil. Bagaimana perlakuan kita terhadap pembantu itu? Memang kita yang gaji dia, tapi bukan seenaknya kita bikin mereka sesuka hati kita. Jangan, saudara-saudara, mereka juga manusia, mereka berharga. Meskipun memang ada pembantu-pembantu kurang ajar juga. Waktu tuannya jalan, mereka kadang-kadang buat sesuatu yang tidak benar terhadap anak tuannya. Kadang-kadang ada, saudara-saudara. Tapi dalam konteks ini tolong, kalau perwira ini bisa menghargai budaknya, maka saudara dan saya pun harus bisa menghargai orang yang kerja dengan Anda, saudara yang tinggal di rumah Anda, pembantu yang ada di rumah Anda, hargai. Meskipun Anda yang gaji dia, meskipun dia cuma kerja cuci pakaian bantu Anda, pekerjaannya cuma itu, tapi tolong hargai. Belajar dari teladan perwira ini.